Seriusan lu? Iya, gue denger langsung obrolan mereka tadi di depan rumah. Bener kan apa yang gua omongin kemarin? Mereka udah pasti pacaran, nggak mungkin enggak. Iya. Terus, emang lu nggak setuju, Dot? Ya, gimana ya? Iya, gue tahu Bang Topan orangnya baik. Tapi kan baik di tongkrongan, Bi. Nggak tahu kalau soal percintaan. Iya sih. Terus lu maunya apa? Gue mau ngetes kesetiaan dia, Bi. Kita harus kirim cewek cantik buat ngegoda dia. Kalau dia sampai kegoda, berarti dia main-main sama ibu gue. Boleh juga. Tapi siapa ceweknya? Adek lu? Hah? Gua? Nggak mau. Halo, selamat datang lagi di sesi kita kali ini. Nah, Anda udah berbagi nih satu kutipan cerita yang judulnya aja udah bikin penasaran ya. Ujian Kesetiaan Bang Topan. Betul, judulnya langsung to the point ya. Iya kan? Jadi sumber kita ya potongan cerita dari Anda ini. Ceritanya sendiri, lumayan bikin gregetan. Ada remaja namanya Dot yang nggak sengaja tahu kalau ibunya, Bu Mika, punya hubungan diam-diam gitu sama Bang Topan. Hubungan diam-diam. Itu kata kuncinya. Nah, bukannya langsung ngamuk atau gimana gitu, si Dot ini malah bikin rencana sendiri. Jadi misi kita sekarang ya ngobrolin lebih dalam lah soal perasaan yang campur aduk di sini, terus rencana si Dot yang agak nekat ini, sama apa aja sih yang dipertaruhkan di cerita ini. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng nih kutipan ceritanya. Siap. Dan yang langsung kelihatan menarik ya dari awal, gimana satu rahasia keluarga yang kebongkar ini bisa bikin seorang anak remaja pula mikirin strategi yang ya bisa dibilang lumayan rumit dan beresiko. Rumit banget kayaknya. Iya, kutipan ini biarpun pendek langsung nyentuh soal-soal yang dekat sama kita. Keluarga, rasa percaya, gimana rasanya kalau ada orang baru mau masuk ke lingkaran inti kita, gitu kan? Betul. Kita bakal coba lihat lebih dalam nih. Apa sih yang sebenarnya bikin Dot milih jalan ini? Dan kira-kira dampaknya gimana nanti dari rencana yang dia susun itu? Bener banget. Oke, kita mulai dari momen krusialnya dulu ya. Di kutipan itu kan disebut kalau Dot ini akhirnya berhasil mengetahui sendiri soal hubungan ibunya sama Bang Topan. Berhasil mengetahui sendiri. Iya, ada kata kunci penting nih. Hubungan ini sebelumnya diam-diam. Artinya kan disembunyiin dari dia. Kebayang nggak sih Anda gimana rasanya pas tahu? Pasti kagetnya double ya. Jelas, elemen diam-diam ini penting banget. Bukan cuma soal ibunya punya hubungan baru, tapi juga soal fakta bahwa itu dirahasiakan dari dia. Buat seorang anak, apalagi remaja yang lagi sensitif-sensitifnya ya, ini bisa kerasa kayak pengkhianatan kecil. Pengkhianatan ya? Atau paling nggak, merasa nggak dianggap cukup penting buat dikasih tahu. Jadi wajar banget kalau reaksi pertamanya itu marah dan kecewa, seperti yang disebut di cerita itu. Dunianya kayak sedikit goyang gitu kan? Nah, iya kan. Marah, kecewa itu reaksi yang manusiawi banget. Tapi, yang bikin cerita ini belok jadi menarik, ada di kalimat selanjutnya. Dot ini bukannya ngeluarin unek-uneknya langsung. Justru. Tapi malah milih buat menahan diri dan menyusun rencana. Ini lompatan yang lumayan jauh loh, dari emosi spontan ke strategi yang dipikirin. Kenapa ya kira-kira dia nggak langsung aja gitu ngomong ke ibunya atau samperin Bang Topan? Itu dia pertanyaan kuncinya. Kenapa milih ujian bukan obrolan? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita coba raba di sini. Mungkin ini bukan cuma soal ngetes Bang Topan setia atau enggak. Oh, ada yang lain. Bisa jadi ada rasa takut atau ragu yang lebih dalam di diri Dot. Mungkin dia takut kalau Bang Topan ternyata nggak beneran serius, ibunya bakal sakit hati. Jadi dia mau memastikan dulu, semacam jadi garda terdepan gitu buat ibunya. Masuk akal juga sih. Kayak semacam insting protektif gitu ya, melindungi ibunya. Bisa jadi. Tuh mungkin dia nggak percaya sama Bang Topan dari awal. Mungkin ada sesuatu dari Bang Topan yang bikin dia ragu, jadi dia butuh bukti nyata, bukan sekedar omongan kalau nanti ditanya. Bisa jadi begitu. Atau mungkin ini juga cara Dot ngatasin perasaan nggak berdaya. Situasi ini kan datang tiba-tiba ya. Dia nggak punya kontrol atas hubungan ibunya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain di awalnya. Nah, dengan bikin ujian ini, dia kayak menciptakan sebuah skenario di mana dia yang pegang kendali. Dia yang nentuin syarat kelulusan, dia yang nanti kasih restu. Ini bisa jadi cara dia untuk merasa punya peran, punya suara dalam perubahan besar di keluarganya. Kadang kan kita lebih percaya sama apa yang kita lihat sendiri, apalagi kalau sengaja dipancing, daripada sekedar janji manis ya kan?
Wah, kalau dipikir-pikir, ini nunjukin cara dia memproses situasi yang rumit ya, mencari cara buat pegang kendali lagi. Oke, terus gimana detail rencananya? Disebutin dia minta tolong ke Lisa. Siapa Lisa ini? Nah, itu. Ternyata adiknya Robby, temen tongkrongannya Dot. Ini menarik, dia nggak jalan sendiri tapi pakai kaki tangan. Betul, dia memanfaatkan koneksinya. Milih adik teman dekatnya juga strategis kayaknya. Mungkin dia anggap Lisa ini orang yang bisa dipercaya buat jaga rahasia dan cukup meyakinkan buat ngejalanin peran sebagai penggoda. Harus meyakinkan ya umpannya. Ini juga menunjukkan kalau beban buat ngejalanin rencana ini mungkin terlalu berat kalau dipikul sendiri. Dia butuh bantuan, butuh umpan yang pas. Ini bukan sekedar ide iseng, tapi udah dipikirin langkah-langkahnya, gitu. Tugasnya Lisa juga spesifik banget, berpura-pura mendekati Bang Topan. Tujuannya juga nggak main-main, lihat reaksi Bang Topan. Apakah Bang Topan bakal goyah sama godaan cewek lain, atau dia bakal tetap tegas menjaga hati untuk Bhumika? Ini kayak tes litmus gitu ya, hasilnya cuma 2, lulus atau nggak lulus. Hitam putih banget di mata Dot. Hitam putih betul. Dan kelulusan ini punya konsekuensi langsung yang udah ditetapkan Dot sendiri. Di cerita itu jelas banget tekadnya. Kalau Bang Topan berhasil melewati ujian ini, ia akan dengan lapang dada merestui hubungan ibunya. Wah, itu dia. Jadi restu Dot, penerimaan dia terhadap Bang Topan, itu digantungkan sepenuhnya sama hasil tes ini. Ini pertaruhan yang tinggi banget. Nah, ini nih bagian yang bikin deg-degan. Pertaruhannya kan restu Dot. Tapi kalau kita pikirin lagi ya, risiko di balik rencana ini gede banget kan ya? Bukan cuma buat Bang Topan, tapi buat semua yang terlibat. Gede banget resikonya. Kita nggak usah bicara soal adil atau nggak adil dulu ya, tapi lihat aja potensi kerusakannya. Pertama, ke Bang Topan sendiri. Gimana kalau dia tahu lagi diuji? Wah, pasti marah ya. Rasa percaya dirinya ke Bhumika bisa hancur. Merasa hubungan mereka nggak didasari trust yang tulus. Hubungannya sama Dot juga pasti langsung rusak kan. Iya ya. Belum lagi ke Bhumika. Kalau sampai rencana ini gagal, atau bahkan kalau berhasil, tapi Bhumika tahu ada ujian di belakang layar, gimana perasaannya coba? Nah, itu juga. Dia mungkin merasa Dot gak percaya sama penilaian dia soal pasangan, atau merasa hubungannya dicampuri dengan cara yang gak enak. Ini bisa merenggangkan hubungan ibu dan anak juga. Bisa jadi masalah baru lagi ya. Tepat. Dan jangan lupakan Lisa. Dia kan cuma disuruh berpura-pura. Tapi gimana kalau dalam prosesnya dia malah beneran ada perasaan? Waduh, malah jadi rumit. Tapi bukan karena tergoda, tapi karena salah paham sama niat Lisa. Situasinya bisa jadi jauh lebih rumit dari yang Dot bayangkan. Rencana ini kayak membuka kotak Pandora, banyak kemungkinan buruk yang bisa keluar. Bener juga. Sekarang coba kita bayangin skenarionya ya. Gimana kalau Bang Topan gagal di ujian ini? Misalkan dia tergoda sama Lisa. Apa yang bakal Dot lakukan? Nah, ini dilema baru buat Dot. Dia dapat bukti yang dia cari, yang mungkin membenarkan keraguan awalnya. Tapi terus gimana? Apa dia bakal langsung lapor ke ibunya? Dengan resiko menghancurkan hati ibunya. Dan hubungannya dengan Bang Topan? Atau dia bakal simpan sendiri informasi itu, tapi hidup dengan beban mengetahui calon ayah tirinya nggak setia? Dua-duanya pilihan yang berat banget buat remaja. Belum lagi dampaknya ke Bhumika kalau sampai tahu. Bisa jadi pukulan telak. Iya, kebayang galaunya si Dot pasti. Udah berhasil ngebuktiin, tapi hasilnya malah bikin tambah pusing. Terus gimana kalau sebaliknya? Kalau Bang Topan lulus, dia nggak tergoda sama Lisa, tetap setia sama Bhumika sesuai harapan Dot? Kalau Bang Topan lulus sesuai tekadnya, Dot mungkin akan kasih restu. Tapi pertanyaannya, apakah masalah selesai sampai di situ? Pertama, apakah Bhumika atau Bang Topan bakal tahu soal ujian ini? Nah, itu dia. Kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu, artinya Dot menyimpan rahasia besar tentang bagaimana dia menerima Bang Topan. Ini bisa jadi ganjalan di kemudian hari. Kalau sampai mereka tahu, mereka mungkin lega Bang Topan lulus. Tapi tetap aja ada rasa nggak nyaman karena kepercayaan mereka diuji secara diam-diam. Jadi, meskipun lulus ujian, fondasi hubungannya udah dimulai dengan semacam kecurangan kecil dari pihak Dot ya. Meskipun niatnya mungkin baik buat melindungi ibunya atau dirinya sendiri. Bisa dibilang begitu. Keberhasilan ujian ini nggak otomatis menjamin hubungan yang sehat dan mulus ke depannya. Karena proses awalnya melibatkan manipulasi, ada potensi kerentanan di sana. Gimana kalau nanti ada masalah lain? Apakah Dot bakal pakai cara tes lagi?
Oh iya, bisa jadi kebiasaan ya. Ini menciptakan pola yang kurang sehat dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan itu kan idealnya dibangun lewat interaksi alami, kejujuran, dan waktu, ya kan? Bukan lewat jebakan. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, Dot tahu hubungan rahasia ibunya, merasa marah dan kecewa, tapi dia nggak meledak. Malah dia bikin strategi. Ngetes kesetiaan Bang Topan pakai bantuan adiknya temen. Iya, pakai Lisa. Hasil tes ini jadi kunci restu dia buat hubungan ibunya. Begitu kan intinya? Ya, dan yang jadi inti dari semua ini adalah pergulatan batin si Dot. Dia kayak kejebak di antara rasa kecewa karena dibohongi, rasa sayang dan ingin melindungi ibunya, rasa nggak percaya sama si calon ayah tiri, dan mungkin juga rasa takut akan perubahan besar di hidupnya. Campur aduk banget ya. Betul, semua perasaan campur aduk ini mendorong dia buat bikin rencana yang kalau kita lihat dari berbagai sisi, risikonya jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya. Ini kayak gambaran mini tentang betapa rumitnya proses adaptasi saat ada anggota baru dalam keluarga, terutama dari kacamata seorang anak yang dunianya terasa berubah. Terus kelanjutan ceritanya gimana? Maksudnya apa arti semua ini buat Dot dan masa depan hubungan ibunya? Kutipan ini kan nggak ngasih jawaban ya? Nggak ada, gantung. Ujian yang dirancang seorang remaja. Agak ngeri juga ya. Betul. Kutipan ini sengaja atau tidak meninggalkan kita di tengah ketidakpastian. Apakah Bang Topan lulus atau gagal, itu akan jadi titik balik buat Dot dan keluarganya. Ini kayak cermin kecil yang nunjukin tantangan besar dalam menerima orang baru, membangun ulang rasa percaya, dan menavigasi perubahan dalam struktur keluarga. Tindakan Dot yang kelihatannya ekstrim ini sebenarnya lahir dari situasi yang juga dia rasakan ekstrim, penemuan rahasia, dan potensi perubahan hidup yang drastis. Wah, bener-bener banyak ya yang bisa kita gali dari kutipan pendek ini. Kita udah coba bedah gimana Dot tahu rahasia itu, apa kira-kira yang mendorong dia bikin rencana ujian itu, detail rencananya pakai Lisa, sampai ke risiko dan konsekuensi besar di baliknya. Intinya, gimana Dot mengubah rasa kecewanya jadi sebuah strategi yang penuh tanda tanya dengan restu sebagai taruhannya? Dan kalau ditarik lebih luas lagi, cerita ini ngingetin kita soal betapa kompleksnya perasaan kita saat berhadapan sama perubahan besar dalam hubungan keluarga. Gimana kadang kita berusaha keras mencari cara buat merasa pegang kendali. Iya, itu tadi poin penting ya. Gimana kita ngetes rasa percaya orang lain, kadang dengan cara yang nggak biasa. Dan gimana tindakan kita, meskipun mungkin niat awalnya baik atau protektif, bisa punya dampak yang nggak terduga sama sekali. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Ini nggak ada di cerita, tapi nyambung sama obrolan kita. Oke, pertanyaan reflektif nih. Iya, kalau Anda ada di posisi Dot, tahu rahasia yang sama, kira-kira strategi apa yang bakal Anda pilih? Apa bakal langsung ngomong baik-baik, atau mungkin punya cara lain? Dan yang lebih dalam lagi, tindakan Dot yang milih jalan ujian rahasia ini, menurut Anda nunjukin apa sih tentang karakter dia? Tentang rasa takutnya, harapannya, atau cara dia memandang kepercayaan dalam sebuah hubungan? Pertanyaan menarik. Nggak perlu dijawab sekarang, tapi mungkin bisa jadi bahan pikiran menarik buat Anda. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah berbagi kutipan cerita yang seru ini dan sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Sama-sama. Pembahasan yang menarik. Semoga ada hal menarik yang bisa Anda bawa dari sini ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.